Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jadi welcome back di segmen analisa pagi teman-teman. Di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita ada di hari Senin, tanggal 15 Mei. Kita akan mulai update ya pembahasannya. Jadi hari ini ada beberapa news yang cukup penting. Ada neraca perdagangan Indonesia, terus ada prediksi ekonomi Eropa dari Uni Eropa, kemudian juga ada dua pidato dari anggota The Fed FOMC, itu dari Bostic dan juga Kaskari, teman-teman. Jadi mungkin market sedikitlah punya potensi untuk bergejolak di perdagangan hari ini. Kalau aku perhatikan sih news di minggu ini tuh nggak terlalu gimana-gimana ya. Paling ada pembacaan PDB di hari Selasa untuk Uni Eropa, kemudian ada data-data soal CPI juga untuk Uni Eropa. Ini akan jadi sesuatu yang penting untuk kita lihat. Kemudian ya sisanya klaim pengangguran awal, ketenaga kerjaan, terus ya beberapa pidato dari anggota FOMC juga. Jadi kita ongoing untuk data-data yang cukup penting. Mungkin minggu depan itu baru cukup penting karena di sana ada data PCE. Jadi kalau menurut aku melihat dari kalender ekonomi sekarang, minggu ini sepertinya market akan cenderung struggling, sideways, dan kecuali ya kalau ada berita-berita yang benar-benar sangat wow gitu, mungkin baru market akan bisa bergeliat entah itu naik ataupun turun. Di sini aku udah dapat pelajari sedikit nih sebuah apa ya paper ya dari McKinsey of Finance. Ini adalah sebuah sebuah lembaga konsultan keuangan gitu teman-teman. Dia bikin prediksi, bikin analisis tentang kondisi inflasi untuk sekarang ini. Overall kalau sesuai dengan yang aku lihat, saat ini mereka sangat-sangat concern soal supply chains yang terjadi di negara-negara maju ya teman-teman. Dimana kalau kita lihat dari supply chain saat ini memang sedang terganggu. Bagaimana tidak dari segi pangan itu terganggu karena ada perang ya, dari Rusia dan juga Ukraina yang masih belum selesai juga sampai sekarang. Tentu saja Ukraina sebagai salah satu penyuplai pangan dunia, dia juga kesulitan dalam hal mengeluarkan apa namanya ekspor barang-barang mereka. Rusia pun juga udah mengambil kebijakan untuk menutup em, minyak mereka ya. Jadi mereka kalau mau beli minyak ya harus pakai mata uang mereka. Tentunya ini bikin supply chain minyak juga terganggu. Kemudian juga ekonomi di beberapa negara karena inflasi yang masih cukup tinggi ini menyebabkan ekspor impor tidak gampang untuk dilakukan untuk posisi sekarang. Jadi dari data supply chain sebenarnya menunjukkan terjadi perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi akan berdampak juga sama nantinya eh, konsumen ke apa ya penggunaan barang oleh orang-orang ya. Mereka akan kesulitan buat ekspor impor. Tentu saja mereka akan mencari pilihan alternatif-alternatif lain yang ada di negeri mereka. Sehingga kalau menurun import itu harusnya sih bakalan menurunkan konsumsi dari masyarakat dan itu dapat menurunkan yang namanya inflasi. Jadi kalau kita melihat dari pengamatan McKinsey dari sudut pandang mereka, mereka melihat bahwa inflasi ini bakalan turun secara bertahap. Meskipun begitu, kita juga harus perhatikan bahwa yang sekarang menyebabkan inflasi itu lebih dominan sama eh, barang-barang seperti makanan, konsumen, barang-barang konsumsi lah istilahnya, itu yang paling dominan. Hampir 2/3 kira-kira itu yang sangat-sangat menyebabkan inflasi, teman-teman. Jadi kebutuhan pokok bisa dibilang menjadi sumber pertamanya. Tapi mereka punya juga beberapa analisa seperti bagaimana kalau terjadi deep recession. Kalau terjadi resesi yang cukup besar karena kondisi PDB dari Amerika Serikat sekarang yang juga mengalami penurunan. Tentunya ini perlu menjadi pertimbangan. Hanya saja kalau kita melihat dari skenario-nya, mereka juga punya skenario soft landing-nya juga. Bagaimana inflasi sebenarnya sudah perlahan-lahan turun, cuma kita perlu melihat nih gimana kondisi dari kedepannya, terutama dari negara-negara luar di luar Amerika. Karena kalau kita hanya berfokus sama data-data di Amerika, itu juga masih belum clear. Kita harus melihat dari sudut pandang yang lain juga. Seperti contohnya perang Ukraina, terus juga ada ya masalah-masalah yang ada di luar yang mungkin akan berpengaruh sama energi supply and demand. Itu cukup penting, teman-teman. Jadi overall, kalau secara secara pengamatan saya sih, saya melihat bahwa sebenarnya beberapa skenario ini masih belum clear juga, masih belum pasti terjadi.
Apakah itu resesi ke depannya atau enggak, itu masih belum clear. Cuman ada ancaman ke arah sana, teman-teman. Kita perlu untuk melihat, memantau market seperti apa ke depannya. Karena sekecil apapun data, itu akan sangat-sangat sensitif terhadap market. Siapa tahu teman-teman ada yang trading, dalam posisi-posisi seperti inilah kita harus memanfaatkan situasi yang ada. Ya, itu beberapa data yang cukup penting. Kemudian ini ada alarm for alarming chart for Bitcoin bull as 27K become. Oke, kita lihat dari datanya. Ini ada beberapa data yang bisa menunjukkan bahwa Bitcoin sebenarnya sekarang ada dalam kondisi yang kemungkinan masih akan mengalami penguatan, setidaknya sampai kisaran harga 27.000. Kalau kita lihat sih Bitcoin memang belakangan cenderung bergerak sideways, agak sedikit naik ya. Cuma kalau kita lihat dari perdagangan kemarin itu justru volumenya belum terlalu oke kalau menurut saya. Ini ada beberapa data, ada beberapa prediksi yang menunjukkan bahwa sebenarnya indeks dolar masih berpeluang buat naik, tapi Bitcoin juga masih punya peluang untuk menguat tipis. Ini juga data dari XAU USD atau gold, teman-teman. Gold udah mulai dalam fase-fase jenuhnya nih buat naik. Sepertinya dia struggle di level resistance di sini, di kisaran 2000 berapa nih? 2030-an. Itu dia lagi struggle to money supply decline. Ini ya sebuah supply ya, supply daripada uang yang sekarang udah mulai bakalan terreject dan akan mengalami penurunan. Mungkin ini disebabkan karena balance sheet dari Amerika Serikat juga yang udah mulai mengalami penurunan. Kemudian juga ada pola Bitcoin price rising wedge, teman-teman. Kalau kita lihat dari datanya ini ada ya kemungkinan seperti ini ya, teman-teman. Bitcoin bergerak dalam sebuah rising wedge. Oke, kita akan coba lihat seperti apa kondisi dari Bitcoin untuk sekarang ini. Hah, kalau kita perhatikan memang pergerakan dari Bitcoin ini cenderung agak-agak susah buat naik ya, tapi kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Mari kita cek dia di time frame yang besar dulu, di time frame weekly, teman-teman. Kalau dari time frame weekly, so far pergerakan Bitcoin sebenarnya cukup bagus ya. Setelah dia berhasil untuk keluar dari falling wedge di sini, Bitcoin breakout dengan volume yang cukup bagus dan juga kenaikan yang juga lumayan tinggi. Hanya saja sekarang kita berada dalam fase koreksi, teman-teman. Indikasinya apa? Kalau teman-teman perhatikan di time frame weekly ini, kita sebenarnya udah create yang namanya bearish engulfing. Yang ini ya. Jadi di sini ada satu candle hijau dikalahkan dengan satu candle merah. Kalau teman-teman cek di Google, kalian bisa temukan pola bearish engulfing. Nah, ini kurang lebih kayak gini, teman-teman. Jadi ada satu candle hijau terus dikalahkan dengan satu candle merah. Artinya candle merah itu lebih besar ukurannya. Meskipun setelahnya adalah candle hijau, itu nggak menjamin kalau bearish engulfing-nya gagal, teman-teman. Ini terbukti dengan beberapa chart yang memang menunjukkan hal serupa. Jadi kalau kita perhatikan kenapa Bitcoin turun ya karena kalau dari major trendnya di time frame weekly itu memang sudah tercipta yang namanya bearish engulfing. So meskipun di minggu berikutnya Bitcoin sempat recover naik karena candle hijaunya di sini nggak mampu mengalahkan candle merah yang terakhir itu menyebabkan mengindikasikan sebenarnya seller masih cukup dominan. Akhirnya di minggu kedua, minggu ketiga Bitcoin malah tertekan dan sekarang kita ongoing untuk closing time frame monthly. Time frame weekly, teman-teman. Jika kita perhatikan, sebenarnya kalau Bitcoin mampu closing di kisaran harga sekarang 26.900 itu masih merupakan indikasi yang cukup oke. Kenapa? Karena sebelumnya Bitcoin sempat drop tuh sampai kisaran 25.700. Hanya saja buyer ternyata take control waktu Bitcoin drop ke arah sana. Buyer justru mengambil kesempatan buat melakukan akumulasi ketika market pada panik. Bitcoin sedikit naik ke 26.900 dan sekarang ongoing untuk ke 27.000. Masih ada kemungkinan kenaikan kecil sebelum closing time frame weekly-nya nanti. Semoga aja bisa sedikit recover lebih baik. Kalau kita perhatikan di time frame daily, pergerakan Bitcoin pun juga cenderung masih seperti ketahan ya di level support kisaran 26.600. Itu memang merupakan level support yang menurut saya cukup penting. Tapi kita masih punya peluang untuk Bitcoin menguji ke 25.000, teman-teman. Jadi apapun itu, buat sekarang saya melihat Bitcoin masih dalam tekanan. Kita nggak tahu sewaktu-waktu tekanan itu bisa aja lebih kuat lagi ke depannya. Oh, mengenai analisa yang tadi, mana tuh? Yang ini ya.
Bitcoin kecenderungannya membentuk rising wedge. Ya mungkin saja teman-teman. Jadi chart yang dimaksud itu berarti adalah kenaikan atau retrace yang terjadi di sini ya. Ini diindikasikan sebagai sebuah rising wedge. Jadi kurang lebih kayak gini ya mungkin polanya. Jadi dia Bitcoin ada kemungkinan buat rising wedge dan sekarang lagi ongoing untuk fase penurunan, teman-teman. Penurunan yang lebih dalam mungkin ya. Ya itu mungkin bisa terjadi juga, tapi yang harus diperhatikan sih di sini adalah level supportnya kisaran 25.000. Berarti level 25.000 ini adalah level yang cukup penting untuk Bitcoin. Let's say kalau Bitcoin turun dari level tersebut, maka akan lebih besar lagi kemungkinan untuk Bitcoin turun lebih jauh ke dalam. Kalau bagi saya sih, saya mau melihat dulu apakah Bitcoin bisa untuk bertahan di atas dari 25.000. Kalau Bitcoin bisa bertahan di atas level tersebut, saya masih optimis kalau Bitcoin bakalan bullish, teman-teman. Mengingat juga tahun depan kita udah mulai halving, inflasi udah mulai bisa diredam. Ya, harapannya sih Bitcoin bisa segera recover untuk harga sekarang. Tapi let's say kalau 25.000 itu di drop, maka kemungkinan Bitcoin untuk turun ke 22.000, ke 20.000 itu akan lebih terbuka lebar lagi. Jadi buat teman-teman yang trading yaitu harus hati-hati dengan posisi sekarang. Kalau teman-teman punya planning buat investasi, saya rasa DCA atau dollar cost averaging adalah strategi yang sangat bijak untuk posisi sekarang. Mengingat kita juga nggak tahu pasti nih Bitcoin bakalan turun sampai level mana. Ada kemungkinan dia bullish, ada kemungkinan dia bearish. Level yang harus diperhatikan tadi 25.000 itu menjadi key support untuk Bitcoin sekarang ini. Support kunci ya yang akan menentukan sekali kemana arah dari market. Jadi kalau kita perhatikan juga dari posisi Bitcoin sekarang menurut saya masih cukup bagus, bertahan di kisaran 26.600, ekspektasinya dia masih bisa naik ke 27.000 untuk jangka pendek. Dari volume kecil karena kemarin dan 2 hari lalu weekend, kemudian smart money juga nggak terlalu banyak pergerakan. Saya rasa hari Senin ini mungkin market akan kemungkinan lebih bergairah daripada sebelumnya, volume mungkin makin naik juga. Dan kalau kita compare sama pergerakan dari indeks dolar ini ada peluang menguat, teman-teman. Jadi kalau indeks dolarnya ternyata menguat, kembali kembali mendapatkan angin segar nih, mengingat smart money kayaknya ini udah mulai masuk lagi ke US dollar. Kelihatan dari sini teman-teman, smart money-nya udah mulai melakukan permainan lagi di US dollar. Ini ada indikasi kuat sebenarnya kalau Bitcoin masih dalam tekanan, kemungkinan tekanan jual. Jadi itu teman-teman. Jadi manfaatkan aja waktu dan juga kesempatan ini untuk melakukan akumulasi bagi teman-teman yang punya planning untuk investing long term. Saya rasa Bitcoin masih bakalan menarik buat kita lihat beberapa waktu ke depannya. Oke gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.